Givari, kamu lahirnya di Banjarmasin ya? Iya, Bu. Banjarmasin. Kalau kalau Banjarmasin kalau panggil kakak apa? Abang. Kalau saya kurang tahu, Bu. Saya Kamu cuma harus tahu. Kamu lahir di sana masa nggak tahu? saya lahir di Aduh. sono doang, cuman Oh, tinggalnya lahir di doang gitu Jakarta. ya? Iya, numpang lahir Gedenya doang. di sini. Iya. Oke, Givari, kamu bekerja Saya bekerja, Bu, sudah bekerja alhamdulillah di mana? di PT Sengo Bain Art, Bagian apa, Givari? di operator level lah, Bu. Operator? Level. Apa tuh? Kayak semacam operator produksi gitu, Bu. Oh, gitu. Iya. Berarti ilmu kamu kepake dong ya di situ ya? Iya, Bu. Sebagai administrasi gitu maksudnya. Oh, Oke, iya. tanya nih sama kamu tentang, tapi kamu ngambilnya tentang di Bulog. Iya. Di sana apa tugasmu? Tugas apa, Bu, maksudnya? Hanya observasi saja? Iya, hanya observasi saja. Oh gitu, oke. Ini bicaranya adalah tentang apa ya, penanganan keluhan pelanggan ya atas penjualan beras. Oke, ini Betul. ada beberapa di latar belakang. Nanti kamu lihat ya, ditambahkan kembali. Saya mau cek langsung ke bab 4. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih bab 1 nih. Bab 1 rumusannya apa, Givari? Coba dibaca sama kamu. Rumusan masalahnya. Iya, sudah. Rumusan Rumusan masalahnya apa? masalahnya, bagaimana penanganan keluhan pelanggan terhadap penjualan beras pada Oke. Koperasi Perum Bulog Jakarta Selatan. Heeh. Lalu yang kedua, hambatan yang dihadapi terhadap keluhan pelanggan dalam penjualan beras pada Koperasi Perum Bulog Jakarta Selatan. Oke. Sekarang kamu lari ke pembahasan bab 4. Bahasan Bapak. Iya, sudah, Bu. 4.1 bacanya apa? Di sini pembahasan penulisan kamu penyebab munculnya keluhan pelanggan atas penjual beras pada koperasi. Penyebab. Fari, Iya, Bu. oke. Hah? Ya, di 41 penyebab, padahal seharusnya kamu nulisnya bukan penyebab. Bagaimana penanganan keluhan? Oh, Jadi intinya adalah bab 4.1 itu penanganan keluhan pelanggan, iya, Bu. bukan penyebab munculnya. Ya, Iya, Bu. oke. Ini kalau misalkan saya bicara masalah penanganan keluhan pelanggan, Iya. mungkin yang kamu harus bongkar semua ini di bab 4. Kalau kita keluh nih, kita berkeluh kesah, berarti saya sebagai konsumen dong berkeluh kesah, ya kan? Iya. Nah, sekarang kalau misalkan sebagai pelanggan atau konsumen saya berkeluh kesah, biasanya kamu tahu dari mana si pelanggan itu berkeluh kesah? Atau dia punya keluhan tuh dari mana? Informasinya tahu dari mana? Biasanya sih ngomong langsung ya, Bu. Langsung datang ke ininya Koperasi Perum Bulog kan. Oh gitu, Iya. datang langsung gitu kan, datang Ya. langsung. Terus tanggapannya gimana dia? Ditanggapin langsung? Ditanggepin langsung sama pihak dari Koperasi Perum Bulog. Ada customer service-nya nggak di sana? Customer service-nya sih ada, Bu. Ada. Hah? Tugasnya apa sebagai customer service ketika melihat pelanggan yang mau komplain tadi? Tugasnya melayani aja, Bu. Apa menjawab pertanyaan itu, keluhan pelanggan itu. Oke, selain menjawab pertanyaan itu kan kadang-kadang dia Hmm. nggak bisa ngambil keputusan dong, si Iya customer sih. service, ya kan? Nah, Terus berarti dia naik ke atas dong, konfirmasi ke atasannya, ya nggak? iya. Ngasih tahu, ini loh Pak, ada apa namanya, ada yang protes gitu kan. Dicatat nggak misalkan secara dokumen identitas daripada si orang komplain tadi? Biasanya sih ada, Bu, yang dicatat, Bu. Cuman Hmm. karena banyak jadi ya paling sebagiannya doang, Bu, yang dicatat, Bu. Gitu. Oh, nggak bisa gitu dong. Kalau kata kamu tadi datanya langsung. Kalau misalkan banyak, saya nggak kebayang nih kalau dia banyak Iya. komplain ke customer service, gimana tanggapan customer service gitu loh untuk menjelaskan bahwa si pelanggan ini ada pengaduan. Nah, saya mau tanyakan adalah
Ketika si pelanggan itu mengeluhkan sesuatu, terus lari ke mana, ke atasan kita, itu menggunakan apa? Apakah ada formulirnya? Apakah ada apa? Nggak mungkin dia, "Saya mau komplain, mau gini-gini," kan nggak mungkin begitu. Puyeng lah, gitu kan. Maksud saya itu, ada dokumennya nggak? Kan kita bicara masalah administrasi ya, dalam hal penangguhan pahlawan. Berarti harus ada si pelanggan ini memberitahukan suatu keluhan melalui apa? Apakah ada webnya, ataukah dalam bentuk kertas itu ada, dia mengisi, nanti si customer service yang akan memberikan hasil komplain tadi ke atasan, konfirmasi, berdasarkan identitas yang dapat tentang pengaduan si pelanggan. Itu. Iya, itu. Karena saya nggak lihat ada dokumen di sini. Kamu hanya bercerita tentang beras. Tuh, Iya, Bu. mana? Gimana, Gevari? Iya, iya, biasanya sih langsung, Bu. Soalnya kan itu apa belinya langsung gitu, langsung ke koperasinya gitu. Hmm. Biasanya kalau ada komplain-komplain gitu sih langsung biasanya. Ya kan judulnya kamu kan ini tentang keluhan apa, penanganan keluhan konsumen kan? Iya, Iya dong, asal penjualannya berarti keluhannya si konsumen kan? Tapi kamu di sini lebih banyak menceritakan tentang kualitas beras. Tuh. Maksud saya kan kita bicaranya nih tentang ini keluhan si konsumen nih, tanggapannya kayak gimana? Oke, kamu buat aja gini. Ini sudah saya coret-coret ya. iya, Bu. Ada pelanggan. Jadi ada pelanggan, ada si koperasinya, gitu kan, koperasi perum bulognya. Kamu bikin alurnya deh, alurnya. Pelanggan berkeluh kesah kemana? Customer service kan? Iya. Berarti melalui apa? Apakah to the point dia berbicara ataukah berdasarkan ada form tersendiri? Saya pikir ada SOP-nya lah di sini. Coba kamu tanya deh. Koperasi Bulog ini kan nggak sembarangan dia. Iya, Bu. Ya, coba Iya. kamu tanyakan lagi ke sana, kamu observasi lagi. Keluhannya melalui apa? Kalau secara langsung, buktinya mana? Bukti keluhan, ini saya coba catat nih. Bukti keluhan dicatat dengan media apa? Online. Kalau misalkan media online itu medianya apa? Kalau offline berarti ada dokumennya. Kan buat bukti kalau dia ada keluhan. Jadi harus ada buktinya, Bu, gitu ya. Ada. Oh, Sekarang gini, misalkan anak buah saya ngeluh ada misalkan di LP3 ini, iya. di LP3I ada yang komplain masalah bayarannya ini segala macam. Tapi dia nggak ada bukti. Anggaplah misalkan kamu komplain ke kampus kamu udah bayaran tapi ditagih lagi. Terus membuktikan kamu udah bayaran ke keuangan pakai apa? Ngasih taunya. Iya sih, Pak. Sebagai bukti juga. Pakai apa? Kan kamu udah bayaran nih. Ah, Tagih nih sama orang keuangan. Kamu belum bayaran, mau ujian nggak bisa gara-gara dianggap belum bayaran. Padahal kamu sudah bayaran. Nah, kamu kan komplain. iya. Nah, apa yang kamu komplainnya kemana? Kalau di Pasti larinya ke customer service kan, nggak oh mungkin iya, langsung ke keuangan, iya. ya kan? Iya. Dari customer service dia bawa apa di situ? Oh, namanya ini. Kalau misalkan kamu nggak punya bukti bukti bahwa kamu pernah bayaran, diterima nggak sama bagian keuangan? Enggak sih. Nggak bakal. Ah, bohong aja kamu, gitu. Itu maksudnya seperti itu, Oh, ya. Dia kalau pelanggan dia udah berkeluh kesah, dia buktinya tuh keluhannya tuh dicatat dengan media apa? Kalau misalkan online ada medianya, kalau misalkan offline ada dokumennya, itu tolong sampaikan. Terus tanggapannya keluhannya melalui apa gitu kan. Terus kalau si koperasi tadi dia ada customer service. Customer service ini untuk memberikan suatu pelayanan itu menggunakan media apa juga. Misalkan dia mencatat keluhannya, terus konfirmasi ke siapa? Ke si
si atasan kamu, dia kasih identitasnya, terus dia ngasih, ini loh pengaduan pelanggannya seperti ini, kayak gimana gitu kan. Karena kalau tidak punya dokumen, kita main ngadu begitu aja, yang namanya pelayanan kepada masyarakat itu nggak ada bukti, repot gitu. Terus tindak lanjut penanganannya seperti apa? Ini udah saya buat, jadi intinya di sini kan kamu cerita tugas pokok saya udah melakukan pembelian gabah dan beras melalui pengadaan yang dilaksanakan oleh mitra kerja penggilingan, bla 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 bla. Oke, tapi pertanyaan di bab 4 itu adalah bagaimana penanganan keluhan pelanggan terhadap penjual beras, terhadap penjualan beras. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah keluhan si pelanggan itu bagaimana cara kita menghadapinya. Gitu aja. Nah, Iya, berkaitannya tuh ini kan kamu harus rubah nih karena memang nggak sesuai dengan pertanyaan yang di bab 4.1. Kalau 4.2 itu ada kaitannya ada di 4.1. 4.3 itu juga berdasarkan 4.1 juga. Jadi ada kaitannya. Tuh, baru kita bicara masalah, oh iya, keluhannya itu seperti ini, penanganannya tuh kayak gini loh. Jadi kita bukan menceritakan ini. Tuh. Oke, sementara Pak Ketua Sidang mungkin bisa Oke, diperjelas kembali. Terima oke, kasih, Pak. baik. Terima kasih Bu Ayu. Ini yang pertama, ini persoalan kamu itu di dokumen legalitasnya. Oh iya Pak. Kamu ada pernah lihat dokumen legalitas nggak dalam penanganan keluhan pelanggan di Bulog? Pernah sih Pak. Apa dokumen legalitasnya? Dokumen legalitasnya Ya, untuk menangani keluhan pelanggan itu tahapan-tahapannya apa saja gitu. Itu kan yang dibahas sama Bu Ayu tadi. Berarti ada dokumen legalitasnya dong. Tahu dokumen legalitasnya? Standarnya di sana. Standar penanganannya. Penanganan keluhan pelanggan. Kayaknya sebesar Bulog tuh nggak mungkin nggak ada, Pak. Pasti ada ini. Iya, SOP-nya ada di sana. Kamu pernah lihat SOP-nya nggak? SOP-nya. Iya. Kalau saya kan di ini Pak, di kooperasinya bukan di yang di Bulognya langsung Pak. Iya, walaupun di koperasi kan tetap ada SOP. Unit usaha itu pasti ada. Ada dijelaskan dalam SOP. Unit usaha itu seperti apa yang dijalankan. Cara menangani sesuai judul kamu nih, penanganan keluhan pelanggan itu seperti apa? Nah, apakah tadi bisa melalui media sosial kah? Bisa melalui telepon kah? Bisa secara langsung kah? Itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, dijelaskan dalam SOP itu. Karena kamu nggak ada SOP-nya, kamu nggak tahu. Nah, yang kamu bahas juga nggak sesuai dengan rumusan masalah kamu, masalahnya. Rumusan masalah kamu adalah penanganan keluhan pelanggan, yang kamu bahas adalah sebab dari munculnya keluhan pelanggan. Itu nggak nyambung. Nah, makanya kamu harus rubah tuh. Kamu lihat di ini ya, kamu lihat aja, minta aja SOP-nya. Ada nggak SOP-nya di sana itu? Minta aja SOP-nya. Apa saja sih tahapan-tahapan dalam menangani keluhan pelanggan? Pasti ada itu SOP-nya. Kalau nggak ada itu nggak bisa kamu bahas. Atau kamu tuh sebenarnya judul kamu tuh yang bagus, prosedur atau proses penanganan keluhan pelanggan. Tambahkan itu boleh. Kalau nggak ada dokumen legalitasnya, kamu ngarang sendiri. Akhirnya ngarang juga nggak sesuai juga ngarangnya. Empat. Oke, kemudian dari itu ya, supaya kamu lebih jelas lagi judulnya, kemudian yang kamu bahas juga lebih jelas.